Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Miss Emi dan kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 3, kami terdiri dari Rahmat Adi Pratama, Muhammad Anzar Jumri, Rehan, Jeremia Sautaloman Sidauruk, dan Gregorius Jadi Putra. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan suatu case study atau hasil analisis kami tentang mengapa suatu negara bisa dianggap gagal dengan menggunakan teori state, market, and society, terutama dari aspek kelembagaan. Teori negara, pasar, dan masyarakat. Yang pertama, teori dari negara, pasar, dan masyarakat adalah cabang dari teori ekonomi politik. Menurut Marxisme, ekonomi politik merupakan kritik terhadap sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Pilar kelembagaan kapitalisme dianggap oleh Karl Marx sangat eksploitatif karena menekan tenaga kerja subordidat berhadapan dengan pemilik modal. Hal ini bisa terjadi karena dalam kapitalisme menciptakan peranata-peranata faktor produksi selalu terlambat ketimbang percepatan inovasi produksi atau teknologi. Bukan hanya itu, kepentingan material dan kelas ekonomi. Konsep kelas adalah salah satu konsep dasar dalam teori Marxian. Yang kedua, bagi studi EPI atau Ekonomi Politik Internasional, kerangka kerja kaum Marxis meliputi beberapa hal, yakni negara bersifat tidak otonom, yang artinya adalah negara bergerak karena adanya dorongan dari kelas yang berkuasa yang memiliki kepentingan. Bagi negara kapitalis, kelas yang berkuasa dan memiliki kepentingan tersebut adalah kaum borjuis. Yang ketiga, Marx menyumbang teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal, yaitu penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Mengapa suatu negara gagal menggunakan teori negara pasar dan masyarakat dari segi kelembagaan? Kegagalan suatu negara dari segi kelembagaan menurut Gillis, Perkins, dan Romer tahun 1992 adalah kegagalan institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan kepada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang dari pasar. Di banyak negara, uang dan pasar modal yang kecil dan terbelakang, dan mobilisator tabungan tidak efisien. Selanjutnya, pasar uang di negara-negara tidak merespon dengan cepat terhadap sinyal suku bunga. Gillis, Perkins, dan Romer juga menganggap bahwa kegagalan kelembagaan sebagai penyebab kerusakan lingkungan di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki hak milik, contohnya yakni sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, tetapi pemerintah tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Contoh kegagalan teori negara pasar dan masyarakat di Indonesia diawali ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru di tahun 1966. Ketika masa Orde Baru atau Orba lebih berpihak pada Barat. Menjelang awal tahun 1970-an, kerjasama dengan Bank Dunia pun disepakati Dana Moneter Internasional atau juga IMF dan Bank Pembangunan Asia atau ADB dibentuk suatu konsorsium Intergovernment Group on Indonesia atau IGGI yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan Indonesia. Pasca krisis moneter memasuki era reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju liberalisasi ekonomi. Hal itu paling tidak dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu yang pertama, dihapuskannya berbagai subsidi pemerintah secara bertahap dan diserahkannya harga barang-barang strategis ke mekanisme pasar. Yang kedua, privatisasi BUMN, yaitu dengan menjualnya kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing. Ketiga, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk dalam kubangan liberalisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global. Yang keempat, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas
atau floating rate. Sesuai dengan kesepakatan dalam LOL dengan pihak IMF, artinya harus dikembalikan pada mekanisme pasar. Baik. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis kami adalah pemerintah mempunyai peran yang penting di dalam perekonomian di dalam suatu negara. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dan di dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklarifikasikan dalam bentuk fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi pemerintah yang diidentifikasi oleh Musgrave telah diterima secara luas. Kegagalan pemerintah disebabkan yang pertama, karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak negatif bagi pengusaha. Yang kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam prokernya. Dan yang terakhir, ada perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Kegagalan dari pemerintah ini sering terjadi karena pengetahuan yang tidak sempurna dari jenis teknologi yang diterapkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang atau kata-kata yang tidak berkenan dari kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.